Tatkala pelunggum selesai berwudu, makruh kita keringkan menggunakan handuk. Makruh pelunggum gunakan tangan. Kenapa dimakruhkan? Seolah-olah pelunggum bosan dengan air wudu. Seolah-olah pelunggum tidak suka dengan air wudu. Di setiap tetesan air wudu, dosa pelunggum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a, siapa saja yang berwudu lengkap rukunnya, lengkap syaratnya, lengkap sunatnya, dia tinggal makan makruhnya, wa ahsanal wudu'a kharajat min zunubihi hatta min tahti azafirihi, sebanyak air yang menetes seperti nikelah banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Babus siwaki yusannu la ba'da zawalis shaimi wa akaduhu lintibahin naimi. Makin pengajian kita menyangkut masalah siwak. Jadi siwak alias sikat gigi. Jadi siwak nike adalah anjuran Nabi, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan perintah Pak Dokter, bukan perintah Bapak Tuan Guru, tapi yang perintahkan yang pelunggum sami langsung adalah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis dijelaskan, la yazalu Jibrilu awsani bis-siwaki. Setiap Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu malaikat Jibril berwasiat, yusini, berwasiat kepada desi dan Nabi untuk bersiwak. Setiap datang malaikat Jibril, hatta khasyitu ala dirsi, sehingga saya sendiri, sabda Nabi, khawatir gusi beliau akan terganggu karena seringnya bersiwak. Karena selalu dipesan, selalu diwasiatkan oleh malaikat Jibril setiap datang kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad jangan lupa bersiwak, Muhammad senantiasalah bersiwak. Seperti ini terus pesan wasiat malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap beliau datang menyampaikan wahyu. Karena seringnya, karena kuatnya malaikat Jibril berpesan, berwasiat kepada Nabi untuk bersiwak, khasyitu ala dirsi, saya khawatir gusi saya terganggu. Bahkan di hadis lain, hatta khasyitu ayyadradani, sehingga saya khawatir gigi saya akan runtuh karena seringnya, kuatnya malaikat Jibril berpesan, berwasiat kepada Nabi untuk bersiwak. Nabi hikmahnya yang namanya berwasiat. Nabi sebabnya malaikat Jibril selalu dan selalu berpesan, berwasiat kepada Nabi untuk bersiwak, karena as-siwaku madharatun lil fami wa mardhatun lirabbi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Sebabnya adalah karena dengan siwak nike mardhatun lirabbi, perbuatan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala tiang pelongoh menginginkan meridhonya Allah, salah satu cara untuk mendapatkannya, sering-seringlah bersiwak. Sering-seringlah sikat gigi kalau istilah mangkil, agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis nike
Imam Ibnu Ruslan rahimahullah, kapan saja dianjurkan, kapan saja tiang pelonggoh disunnatkan untuk melakukan siwak nike. Pertama adalah lintibahin naimi, tatkala bangun dari tidur pelonggoh. Bangun dari tidur silahkan pelonggoh bersiwak. Tatkala pelonggoh bangun dari kasur spring bed pelonggoh, silahkan pelonggoh sikat gigi atau menggunakan siwak kayu arok namanya, yang banyak dijual di Mekah, yang banyak dijual di supermarket. Nikalah yang paling afdol, nikalah yang paling mulia. Nomor 1 kita gunakan yang pakai kayu, barulah menggunakan sikat-sikat yang banyak dijual di supermarket, toko-toko, keos itu. Bagaimana cara yang dianjurkan, disunahkan dengan cara ukuran siwak itu biqadri shibrin, seukuran sejengkal. Itu ukuran siwak yang disunahkan. Terkadang sebagian merebot yang lihat ini kebelok siwak kan. Terlalu panjang juga tidak bagus. Tiwal dengan sunnahnya biqadri shibrin, seukuran sejengkal pelunggu. Lain-lain kebelok jengkalan orang Arab ya lebih panjang, jengkalan tiang pelunggu lebih pendek, otomatis lebih pendek. Ini ukuran sunatnya. Nah, setelah nikah kita disunatkan untuk mengunyahnya agar lembut ujung daripada siwak yang pelunggu kami gunakan. Setelah pelunggu kunyah, rasa yang tersisa di lidah, di mulut pelunggu, silahkan disunatkan untuk kita telan. Belat lagu ndak nonyen ke puasa. Jangan tatkala berpuasa, selain bulan puasa, selain orang yang berpuasa, tatkala dia kunyah sampai lembut, rasa yang ada di lidahnya, di mulutnya, silahkan ditelan. Barulah menggunakan siwak. Caranya seperti niki. Nah, seperti niki. Sunnahnya siwak seperti ini. 3 jari berada di atas siwak. 1 jari kelingking di bawah siwak dengan jempol menuk. Seperti ini ke cara menggunakan siwak. Terus dari kanan ke tengah atas, sampai tengah. Ini ke cara menggunakan jangan hanya digosok. Demikian juga sikat gigi seperti ini ke sunnahnya. Dari kanan ke atas sampai yang tengah gitu. Dari kanan sampai ke tengah, bawah sampai tengah. Baru bagian dalamnya, dalam sampai tengah, baru kiri atas sampai tengah, bawah sampai tengah, barulah dalamnya, bagian dalam, barulah lidah. Tatkala lisan pelonggoh caranya adalah secara memanjang, kalau lidah pelan-pelan sepuluh. Itu cara sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi. Dari atas sampai tengah, bawah sampai tengah, baru dalamnya, kiri, tengah, bawah, tengah, dalamnya, barulah lidah. Sebulan lelak, baru seperti ini. Ya 2-3 kali. Itu sunnah. Setelah menggunakan siwak, disunnatkan menaruh siwak di telinga kirinya. Laguan lombok para tebejikan menonton. Lagu makin jauh tengaji, insya-Allah jerak teparan bejiga. Itulah orang yang tidak pernah ngaji. Hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani, yang baik, perbuatan yang terpuji dianggap perbuatan keji. Nabi sebabnya karena dia tidak tahu sunnahnya Nabi. Sama halnya mungkin kalau pelonggoh punya jenggot macam munit teparan bembek ke pusat. Hatta yarau hasanan malai sabil hasan. Padahal niki sunnah, tebedai bang sunnah. Selama pelungguh punya baut, selama niki pelungguh mendapatkan pahala. Andaikan 50 tahun pelungguh anyam baut, 50 tahun niki bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pelungguh meninduk, sekalipun pelungguh berjorak, sekalipun pelungguh ngerakat, sekalipun pelungguh mancing momot mecu tenduk tedek,
bernilai ibadah selama niat pelungguh punya bau untuk amalkan sunnah. Demikian halnya juga dengan menikah. Selama pelungguh punya istri, berapa puluh tahun pelungguh punya istri? 40 tahun, 50 tahun pelungguh punya istri. Selama nikah terhitung beribadah di sisi Allah. Jangan pelungguh kira ibadah hanya ruku sujud saja. Jangan pelungguh kira ibadah hanya berada di dalam masjid. Jangan pelungguh sangka yang namanya ibadah hanya baca Quran. Tidak. Hanya bau endah menu endah pelungguh yang punya semet. Pelungguh yang punya semet, kalau niat pelungguh amalkan sunnah, selama semet pelungguh ada, selama kumis pelungguh ada, pelungguh mendapatkan pahala sunnah. Demikian juga pelungguh yang menggunakan kopiah, baik kopiah hitam maupun kopiah putih, selama pelungguh kopiah ada di kepala pelungguh, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelungguh yang pakai cincin, kemudian cincin kembali. Selama cincin di tangan pelungguh, kalau pelungguh niat amalkan sunnah, selama cincin berada di tangan pelungguh, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya i'tikaf di masjid bernilai ibadah, cincin pelungguh gunakan bernilai ibadah. Pelungguh menggunakan minyak wangi, selama ada harum baunya, semerbak baunya, selama itu pelungguh bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelungguh yang rambok, selama rambok nikah ada, pelungguh bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa syaraful ummatil Muhammadiyah. Nikilah kemuliaan keistimewaan hanya adanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada di umat yang lain. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, nikilah perlunya kita ngaji agar kebaikan jangan kita anggap sebagai keburukan. Contohnya seperti yang Tiang katakan tadi, tatkala selesai bersiwak, sunat kita taruh di telinga kiri. Biasanya pelungguh naruh di kantong. Yang namanya siwak nike ajaib, masyaallah kajelapan hilang, cepat hilang nike, karena besar lalu pahala, besar pahalanya. Wa mardatun lirabbi, siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, silahkan sering-seringlah bersiwak. Hikmah siwak yang kedua, tashilu khurujir ruhi, mempercepat keluarnya roh, dalam artian mengurangi rasa sakit. Bukan berarti mempercepat lalu sebelum dia mati akan mati, tidak. Maknanya mengurangi rasa sakit tatkala sakaratul maut. Itu terjadi pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlentang di paha istrinya Siti Aisyah. Terlentang di sida Nabi. Menjadi bantalnya di sida Nabi, galang di sida Nabi adalah pahanya Siti Aisyah. Ia pun bagusan belian empung di ibu-ibu. Olah jadi galang kan. Masuklah padal, masuklah Abdullah bin Abbas membawa siwak. Abdullah bin Abbas jauh siwak. Desida Nabi tatkala di akhir hayat, beliau menunjuk kepada siwak yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, menunjuk desida Nabi. Siti Aisyah paham dengan keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan siwak nikah. Akhirnya Siti Aisyah mengambilkan siwak yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas. Mai Abbas siwak nikah. Siwak nikah ujung satu ujungnya sudah digunakan, ujung yang satu belum digunakan. Akhirnya nikahlah yang dipakai, dikunyah oleh Siti Aisyah, dikunyah dan disiwakkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya Bapak Ibu yang namanya siwak, sampai akhir hayat pun Nabi mengamalkan yang namanya siwak. Sampai akhir hayat pun Rasul sallallahu alaihi wasallam minta untuk disiwakkan.
Itulah sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa di akhir hayat tiang pelungguh disunatkan untuk siwak, untuk mengurangi rasa sakit sakaratul maut, untuk mempermudah proses yang namanya sakaratul maut. Nika salah satu caranya adalah pelungguh bersiwak. Sunat seperti itu. Faedah siwak selanjutnya, pertama tadi untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang kedua adalah untuk mempercepat, mempermudah proses sakaratul maut, yang ketiga maghfaratul lil fami, untuk membersihkan gigi dan gusi agar tidak cepat terjangkit dengan bakteri-bakteri, kuman-kuman nike. Selanjutnya adalah di antara hikmah daripada siwak, lifasahatil lisani, untuk kepasihan lidah, kepasihan ucapan. Biji jari pelungguh atau pelungguh yang sering baca Quran, berzikir, jika pelungguh menggunakan siwak, otomatis beda bacaan, kepasihan bacaan pelungguh. Karena hikmah daripada siwak adalah untuk membantu kepasihan ucapan dalam membaca Al-Quran, membantu kepasihan makharijul huruf tatkala membaca Al-Quran. Hikmah daripada siwak. Hikmah siwak selanjutnya adalah lin nasali. Nabi mananya lin nasal? Bahasa tiang pelungguh untuk memperbanyak anak. Adik salui anak. Saya samiri lui anak kuat-kuat bersiwak. Maknanya memperbanyak anak adalah kuat tepi anak kena. Nggih? Paham tak paham tiang lanjutkan. Itulah hikmah daripada siwak. Nah, siwak yang begitu mulia sampai akhir hayat pun Nabi menganjurkan. Kapan dianjurkan nika? Lintibahin naimi, tatkala bangun dari tidurnya, la ba'da zawalis shaimi, tidak disunatkan setelah siang, setelah zuhur, bagi orang yang menunaikan puasa Ramadan maupun puasa sunat. Pelungguh yang sedang berpuasa dimakruhkan bersiwak kalau sudah zawal. Kalau sudah zuhur, apabila sudah sholat zuhur, dimakruhkan sikat gigi. Kenapa dimakruhkan? Di sini ada hadisnya, la khuluqu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Karena dengan siwak nika akan menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Sementara bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Di sisi Allah. Di sisi tiang pelungguh ya marambunan tut tabu nembu. Karena nek dua besikan. Tapi di sisi Allah kau lebih harum dari bau kasturi. Maknanya beda penilaian manusia, beda penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hal yang tiang pelungguh sebagai manusia anggap tidak baik, ternyata di sisi Allah itulah yang terbaik. Contohnya siwak. Bau mulut pelungguh tatkala berpuasa di sisi Allah lebih harum dari kasturi. Tapi di sisi manusia mara ambu telabah neno. Di sisi manusia, tatkala pelungguh bersiwak, otomatis akan hilang bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nika. Berarti pelungguh akan menghilangkan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Itulah sebabnya dimakruhkan bersiwak ba'da zawal, setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur tidak apa-apa bersiwak, tidak apa-apa sikat gigi kalau sebelum zuhur, asalkan pelungguh jangan telan busanya, asalkan pelungguh jangan telan napi namanya Pepsodennya. Nggih, jelas nikah hukum daripada bersiwak atau sikat gigi sewaktu kita berpuasa. Hanya makruh
setelah zuhur. Tidak makruh, boleh sunat kalau sebelum zuhur. Misalnya pelungguh mau sholat sunat duha, tetap disunatkan siwak. Tapi ingat jangan ditelah. Tapi sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur, asar sampai maghrib dimakruhkan menggunakan siwak. Dimakruhkan sikat gigi. Kenapa dimakruhkan? Karena menghilangkan bau yang disukai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya tatkala pelungguh menghilangkan sisa air wudu. Tatkala pelungguh selesai berwudu, makruh kita keringkan menggunakan handuk. Makruh pelungguh menggunakan tangan. Kenapa dimakruhkan? Seolah-olah pelungguh bosan dengan air wudu. Seolah-olah pelungguh tidak suka dengan air wudu yang di setiap tetesan air wudu dosa pelungguh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a, siapa saja yang berwudu lengkap rukunnya, lengkap syaratnya, lengkap sunatnya, dia tinggal makan makruhnya. Wa ahsanal wudu'a kharajat min zunubihi hatta min tahti azafirihi. Sebanyak air yang menetes seperti nikelah banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelunggum hapus, pelunggum hilangkan, pelunggum keringkan sisa-sisa air wudu. Seolah-olah pelunggum tidak suka kepada air wudu yang mengampuni, yang menebus, yang membawa dosa salah pelunggum-pelunggum yang ada di muka sampai telapak kaki. Nikelah sebabnya dimakruhkan. Aluran baisil air wudu nike. Mungkin alasan pelunggum seda kecopong tahun pira jin kecopong. Paling 3,000 ajin kecopong. Segera tiap tunah lalu 3,000 lah mak terbeli malik. Nggih? Apalagi peci yang putih pelungguh bisa cuci. Nggih? Jadi jangan pelungguh sami biasakan diri selesai berwudu dia pelungguh keringkan sisa-sisa air wudu. Pelungguh napi namanya hilangkan yang ada di tangan. Hukumnya cuma makruh saja. Tidak sampai berdosa, cuman hanya makruh saja. Napi sebabnya dimakruhkan karena kelihatannya pelunggum sami bosan, pelunggum sami tidak suka kepada air wudu yang menghilangkan dosa-dosa yang ada di setiap anggota pelunggum sami basuh tatkala kita berwudu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nikalah yang pertama tempatnya disunatkan siwak kapan? Lintibahin naimi, tatkala bangun dari tidur pelunggum, baik bangun siang maupun bangun malam. Yang kedua tempatnya disunatkan yang namanya bersiwak walitagayyuri pamin walis salati, tatkala berubah bau mulut. Kalau pelunggum terlalu diam lama, diam tidak berbicara, otomatis mulut niki akan berbau. Maka tatkala ada perubahan bau mulut, dianjurkan untuk siwak, dianjurkan kembali untuk sikat gigi, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menguatkan gigi dan gusi, memasihkan ucapan, mendapatkan ridhonya Allah. Demikian juga linnasal, untuk vitalitas istilahnya orang sekarang. Adit kuat pia anak, sandik kuat pia anak berarti jarang bersiwakan. Itu sunnah jamaah. Walis salati demikian juga tatkala setiap melakukan solat sunat, lebih-lebih solat fardu disunatkan bersiwak dulu. Pelungguh tidak punya siwak bisa pakai tisu kadu, baut kadu tisu, sunat juga, dapat pahala juga pakai tisu. Paling afdol siwak, baru bisa yang lain. Pakai tisu, ya pakai serbet, silahkan, napi saja, boleh.
Walis salati, demikian juga tatkala salat. Di dalam hadis dijelaskan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Andaikan tidak berat kepada umatku, niscaya saya perintahkan untuk bersiwak setiap akan melakukan salat fardu. Tapi karena beratnya, Nabi tidak mewajibkannya, hanya memerintahkan, hanya sunat yang pelogom sebagai umatnya untuk selalu melakukan yang namanya siwak. Paling kurang tatkala pelungguh berwudu, sempatkan diri untuk gosok gigi. Memang jarang kita punya yang kayu yang dari Mekah itu. Kebanyakan yang pelungguh menggunakan sikat gigi. Tidak apa-apa di jeding juga, di kamar mandi pelonggong taruh siwak. Nika yang pelonggong pakai semakin bagus, semakin afdal juga. Jadi yang pertama, tempatnya dianjurkan disunatkan siwak tatkala bangun dari tidur. Yang kedua adalah tatkala berubah bau mulut. Yang ketiga, setiap melakukan sholat sunat maupun sholat fardu. Demikian juga inda qiraatil Quran, setiap membaca Al-Quran. Pelungguh sebelum yasinat siwak jurusin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bawah bantal Nabi yang beliau taruh adalah siwaknya. Nike Nabi namanya yahtamnya, nike pedulinya desida Nabi kepada siwak. Nike cintanya, nike semangatnya desida Nabi untuk melakukan yang namanya siwak nike. Sampai dia taruh di dekat bantalnya. Masya Allah, luar biasa. Tiang pelungguh makin apa but puluk deket galang. HP. Lihat milih jauh langan HP kecetin duk makin. Kalau desida Nabi yang beliau taruh siwaknya. Bangun tengah malam ambil siwak, bersiwak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berwudu bersiwak, menunaikan salat sunat tahajud maupun salat fardu, beliau sebelum salat bersiwak. Kembalilah kepada hadis yang pertama tadi, la yazalu Jibril yusini bis-siwak, senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk selalu bersiwak, hatta khasyitu ala adrasi, sampai Nabi khawatir gigi dan gusinya terganggu karena seringnya bersiwak. Mau tidak mau, nike pesan wasiat dari malaikat Jibril alaihis salam untuk Nabi mendapatkan ridhonya Allah, untuk mempermudah urusan tatkala sakaratul maut dan kelebihan yang lainnya seperti yang tiang ceritakan tadi. Nggih. Wa sunna bil yumnal araqu aulah, disunatkan tatkala bersiwak menggunakan tangan kanan seperti yang tiang praktikkan tadi. Wal araqu aulahu, menggunakan kayu arok yang dijual di Mekah, itulah yang paling afdol. Barulah sikat gigi, barulah menggunakan tisu seperti ini juga bisa. Dapat juga pahala sunat menunaikan yang namanya siwak. Setelah siwak, apa yang pelonggom sami sering lalaikan? Sunnah yang pelonggom sami sering lalaikan, siwak kita lalai. Yang kedua sunnah yang sering kita lalaikan, wa yustahabbul iktihalu witra wa gibbanid dahin wa qallim zukra. Disunnahkan yang namanya becela, sunat becela. Baik. Nggih. Sunat becela. Ndik dengan nina doang becela. Kita laki pun disunatkan untuk menggunakan celak niku. Alaikum bil ismid, hendaklah kalian membiasakan diri celak pakai ismid. Jangan pakai spidol. Jangan pakai pensil, tapi ismid namanya. Ismid niku sejenis batu, ditumbuk sampai halus. Setelah halus barulah dioleskan di mata. Okay?
kiri kanan. Sunnah. Kenapa Nabi hikmahnya apa? Innahu yajlul basar. Karena yang namanya bercelak pakai ismit nike adalah mempertajam penglihatan, wa yumbitus sya'ra, dan menumbuhkan bulu mata. Itu dua hikmah daripada bercelak yang dijelaskan oleh Nabi langsung. Yajlul basar, mempertajam penglihatan. Wa yumbitus sya'ra, ada yang kedua, menumbuhkan bulu mata niki. Itu hikmahnya dianjurkan yang namanya bercelak. Jarang tiang pelunggum sami amal. Jangan pelunggum amalkan tatkala siang, mungkin malam tot bercelak nggih, malam bercelak. Kita lihat sayyid. Kita lihat masaih kita, guru-guru kita di Mekah Al-Mukarramah, Masya Allah, tetap bercelak dia. Lebih-lebih Senin, Rabu, Jumat, aktif dia bercelak. Aktif dia. Yang lihat para sayyid-sayyid, para habaib-habaib, para ulama-ulama, para masaih-masaih, guru-guru kita yang ada di Mekah, aktif sekali bercelak dia. Aktif bercelak. Kalau pakai yang mahal nikah memang tidak terganggu mata. Namun murah-murah aji 5 yu sekotak nikah je ada. Sakit mata di sik laut. Okay? Atau yang dijual di Mekah 2 real harganya. Yang asli yang ismit itu tiang beli harganya 50 real. 200.000 harganya. Botol yang ukuran 3 mili kecil seperti nikah. Di sini juga di Indonesia seperti itu harganya. 180.000, 200.000 lah. Yang kecil yang 3 mili. Ini kebagus dipakai, tidak terasa. Ndek dengan jereng lalu rua nendah. Tatkala dipakai kalau barang mahal. Nah ibu-ibu sila belian, selakian pelungguh belian. Pelungguh-pelungguh yang laki juga silahkan beli, sama-sama beli. Niat amalkan sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iktihal atau bercelak nikah adalah sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya Nabi adalah untuk mempertajam penglihatan. Yang kedua, hikmahnya menumbuhkan bulu mata. Adit tidak jelap rundang, agar pelunggum tidak cepat rabun, agar penglihatan pelunggum selalu tajam untuk melihat Al-Quran. Seperti nikah. Ini baru nomor 50 tahun nangkam dia baca Yasin. Dia jauh kaca. Kaca jadi alasan. Batur lombok ke piakal. Nah, dari itulah jamaah sami, silahkan kita iring sama-sama mengamalkan sunnah Nabi. Ini ada pertanyaan, mana lebih utama berkurban atau akikah bagi seorang anak yang belum diakikahkan oleh orang tuanya? Jadi masalah akikah dan korban, perintah kurban di Al-Quran, perintah akikah di hadis. Perintah Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Tes. Ieu tanam nek solah jalap mate bateri. Melin beli nemik kini basen lagu dek tebeng beli. Baik dan baik. Fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau sembahyang hari raya Idul Adha. Wanhar, langsung ngorban. Perintah sembahyang hari raya Idul Adha dan ngorban, orang yang paham nahu menggunakan wawu huruf ataf limut lakil jam'i. Wanhar, fasalli wanhar. Lamun dengan ajinahu, kalau menggunakan wawu huruf ataf bimakna limut lakil jam'i, maknanya pada entat keanjuran sama halnya kita dianjurkan sholat Idul Adha sekali setahun, demikian juga sama halnya dengan ngorban endah sekali setahun, bukan sekali seumur hidup. Jadi kita dianjurkan setiap tahun ngorban. Sembahyang, ngorban.
bangun bau, arak kelebihan rezeki. Bagi yang tidak mampu, tidak punya kelebihan rezeki, ya silahkan. Nah, akikah ini perintah Nabi, al-waladu murtahanun bi aqiqatihi. Karena kali semendak Isa nikah, mana lebih utama ngekah dengan korban, jauh lebih utama akikah daripada korban. Padahal korban yang perintahkan Allah, akikah yang perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara hukum fikihnya korban hukumnya sunnah kifayah. Kalau akikah hukumnya sunnah ainiyah. Nabi maknanya kalau akikah nikah setiap orang disunatkan. Setiap orang. Tapi kalau korban misalnya di dalam satu rumah tetangga 5 orang, satu yang korban, yang 4 bisa nyangkret. Satu yang korban amalkan sunnah, yang lain yang 4 nikah termasuk juga pernah amalkan sunnah. Makanya istilah Lombok ganti-gantian. Tahun sekarang bapak, tahun mendatang ibu, tahun belakangan lagi anak dan seterusnya. Berarti orang nikah setiap tahun terhitung korban. Karena hukumnya sunnah kifayah. Jelas nikah? Tapi kalau akikah setiap orang sunnah ainiyah. Dan akibatnya lebih fatal kalau akikah nikah ditinggalkan. Al-waladu murtahanun bi aqiqatihi. Siapa saja yang belum mengakikahkan anaknya sampai balik, orang tua nikah masih berutang sama anaknya. Mana makna daripada orang tua berutang kepada anaknya jika dia belum akikahkan anaknya? Lam yanmu numu wa gairihi. Anaknya nikah tidak bisa bersaing dengan temannya. Temannya khatam Quran, dia masih diikro. Kerisak nasib misi kekah gorokan bembe. Jelas ke? Orangnya, temannya, masya Allah berhasil, dia bisa membangun rumah, bisa membeli mobil. Ni aja utang doang luwe. Kerisak nasib bijil si gorokan bembe dengan cara akikahkan. Makna yang kedua, lam yasfa' liwalidayhi idza mata. Apabila orang tua belum mengakikahkan anaknya, anaknya nikah tidak bisa mensapaati orang tuanya. Al-Fatihah jok amak, oh borong dia bau sampai petihir. Apa sebab dia mah gorokan bembe si amak melai. Padahal anyam bembe amak, lagu pelit amak menu, tidak bisa nyampe Fatihahnya, tidak bisa nyampe sedekahnya, amal dan lain sebagainya. Itulah akibatnya kalau akikah ditinggalkan. Karena sallallahu alaihi wasallam aqqa lil Hasan wal Husain kabshain amlahain. Deside Nabi akikahkan untuk cucunya Hasan dan Husain 2 kibas, sama-sama 2 kibas. Hasan 2 kambingnya, kibas amlahain, yang bulu kambingnya amlahain, belang bahasa Lombok. Arak putih, arak bedeng, itulah bebek yang terbaik. Hasan 2, Husain 2. Lamun mama, kalau nina bebeknya 1. Itu bedanya. Mau bebek nina, bebek mama tetap pesah. Yang paling afdol bebek mama, dan wajib hukumnya harus berumur, tidak boleh cacat, sebagaimana halnya bebek korban. Kalau korban mau laki mau perempuan, 1 orang 1 bebek. Atau enak sistem sekarang, sistem patungan nikah. Syarikah pakai sampi nikah kan murah jadinya. Sama 2,5 juta, mau beli sampi kecil pitu. Kalau bebek pulung beli 2,5, bebek belebes. Kode koros marak musani ukuran bayinya. Lara isi yang ada sak mokohan sekendik menunggu supaya kan 4 juta, 5 juta harga bebek yang beli-beli ini. Mahal dia. Makanya untung dari panitia masjid, silahkan, termasuk masjid Pelungguh nikah termasuk banyak korban setiap tahun. Silahkan lanjutkan. Beberapa pengajian tiang di masjid-masjid yang lain, alhamdulillah, ada yang sampai 11 bebek sampinya, ada yang 13, ada yang 25, masya Allah. Gairah untuk ngorban luar biasa. Nabi faedah daripada korban,
azzimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Atau istaprihu dhahayakum, silakan usahakan kalian ngorban dengan kambing sapi yang bagus-bagus, karena sebagai tunggangan kalian nanti di hari kiamat. Jika sapi pelonggong, bebek pelonggong, tanduknya patah, kentoknya patah, tidak sah. Kenapa? Berembe bagaimana cara pelonggong tunggang dia besok ndara weser, ndara sepion, tertangkap si malaikat. Nggih, harus sempurna. Tidak sah sapi atau kambing jika pincang. Bagaimana pelonggong tunggang besok di hari kiamat kalau bannya bedah? Tidak sah. Pelonggong sudah tahu wasilah. Harus hebat. Tidak boleh cacat, tidak boleh kurus lalu, tidak boleh koreng, tidak boleh putus tanduknya, tidak boleh cacat pokoknya. Ini kaitannya dengan akikah dan korban. Jadi lebih utama akikah daripada korban. Akikah sekali seumur hidup, kalau korban sekali setahun. Kalau akikah dagingnya dibagikan sudah matang, kalau korban dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah, seperti itu. Jatuhkah talak bagi seorang laki-laki yang melanggar taklik talak? Ya jelas. Nah, taklik talak, perjanjian kena taklik talak ibu-ibu. Lamu me selingkuh malik, ia jari saya. Oke, siap. Bu selingkuh malik. Tak perlu dia ucapkan talak, langsung jatuh tatkala dia selingkuh. Ngerti? Atau laki-laki yang punya taklik kepada istrinya. Lamu mek malik singgah kepeng ele Ustaz Hairuman, ye wah jadi saya nyinggan kepeng malik. Tidak perlu dia suami mengatakan saya carikan kamu, langsung sudah tatkala dia melanggar taklik talaknya jatuh talaknya. Tapi boleh rujuk kalau masih masa iddahnya. Bolehkah seorang istri meninggalkan rumah suaminya ketika masih masa iddahnya? Seorang istri meninggalkan rumah suaminya, kan sudah dicerai dia. Nggih? Kalau orang sudah dicerai, ya dia tinggalkanlah rumah suami. Maksudnya istihdad namanya, nggih. Istihdad artinya seorang perempuan yang sudah dicerai, ditinggal mati maupun yang tidak ditinggal mati karena dia itu statusnya masih milik suaminya. Dalam masa iddah kan masih istrinya. Tidak boleh bebas keliaran ke sana kemari, tidak boleh bersolek dan lain sebagainya. Beratlah kalau kita bahas hukum ada raten tersalah. Raten tersalah, ibu-ibu sebinian tiang pelonggong, biji jari, putri-putri tiang pelonggong, banyak kesalahan-kesalahan. Kalau kita aji kitab pakai. Sepenting makin pokok milih ngaji dulu nggih untuk kita bisa berbenah diri. Nah, sekian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan masalah siwak maupun masalah napi namanya bercelak mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'alna min ulama'ikal amilin wa awliyaikal muqarrabin indaka ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahumma biqul hadi ila sayyidil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.